Dah. Oke. Oh, kenceng. Oke guys, ketemu lagi di Dimensi Talk season 2 yang episode 4. Oke. Kali ini kita akan ngebahas tema yang rada agak pop, dan popnya itu mau kita bahas dengan tema yang agak fisik. Ya. Fisika pop. Ya. Fisika dan chemical pop. Jadi itu kayaknya selama ini pop orangnya ekstrim banget, tapi ini sekali ini popnya kita balut dengan bahasa yang sangat intelijen ya. Yaitu adalah kimia cinta. Kimia cinta adalah permainan hormon dalam romantisme. Dari judulnya aja tuh kan udah pada gelitik-gelitik sendiri ya. Jadi daripada gue berpanjang lebar, sekarang dikenalkanlah presenter kita. Oh iya, speaker kita Dorinda Dewanti dari Prambors. Oke. Teman-teman, ini saya akan membahas cinta, permainan hormon dalam romantisme. Hah? Nggak apa-apa, dicolokin aja. Hah? Ya nggak apa-apa, tapi kan receiver-nya bagus. Oke. Lanjut lagi aja ya. Jadi kata orang jatuh cinta itu indah. Tapi siapa yang tahu kalau sebenarnya jatuh cinta itu adalah sebuah permainan hormon yang ada di dalam diri lo sendiri. Ya. Terus Lo terus sama Lady. nggak usah nggak apa-apa. Ternyata selama ini yang membuat lo merasa jatuh cinta itu adalah si hormon-hormon yang ada di dalam diri lo sendiri. Gue ada salah satu peneliti, dia seorang peneliti antropologi namanya Helen Fisher. Dia dari Amerika Serikat. Dia melakukan penelitian bertahun-tahun dan dia menyatakan bahwa cinta itu tidak abadi. Kenapa cinta itu tidak abadi? Karena dia meneliti bahwa cinta yang dilihat dari hubungan antara jenis pasangan, fenomena cinta ini sebenarnya tidak terlalu sulit untuk dirasakan. Tapi reaksi romantis timbul karena kerja sejumlah hormon yang ada di dalam diri lo. Terus khususnya hormon-hormon yang diproduksi sama otak. Nah, rasa cinta manusia yang meledak-ledak itu tidak jauh berbeda dengan reaksi kimia. Tapi sayangnya reaksi hormon ini hanya seru di kisaran masa 2-4 tahun aja. Setelah itu kadarnya memudar karena reseptornya sudah kebal. Nah, ini senyawa-senyawa yang menyebabkan lo jatuh cinta. Secara singkatnya, organ glomerulonasal. Jadi di tubuh lo itu ada organ yang namanya glomerulonasal yang sensitif banget, dan dia itu biasanya menangkap feromon dari lawan jenis lo dan disampaikan ke hipotalamus. Ya sudah dialami oleh Anda sendiri. Terus setelah senyawa feromon ini bertindak sebagai inisiator, maka selanjutnya hipotalamus akan merangsang pembentukan senyawa kimia lain. Senyawa-senyawa yang dibentuk itu yang pertama adalah feniletilamin atau PEA, terus dopamin, norepin, ya itulah pokoknya ini susah nyebutnya. Terus senyawa endorfin dan senyawa oksitosin. Senyawa-senyawa tadi itu nantinya akan bertindak sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, senyawa feromon itu nih ada sedikit sih keterangannya. Jadi feromon itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu fero yang artinya membawa dan mon yang artinya berarti sensasi. Definisi dari senyawa feromon adalah suatu zat kimia yang berasal dari kelenjar endokrin dan dimiliki oleh semua makhluk hidup untuk mengenali jenisnya, lawan jenisnya. Jadi individu lain di luar dirinya dan kelompok lain. Zat ini sangat membantu di dalam proses reproduksi makhluk hidup. Tuh. Terus pada manusia, zat feromon ini dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang berada di ketiak, wajah, kulit, dan kemaluan. Senyawa feromon ini akan aktif ketika yang bersangkutan telah memasuki usia yang cukup dewasa.
Nah, zat feromon ini bersifat kasat mata atau tidak terlihat, tidak memiliki ukuran, tidak dapat dirasakan oleh panca indera manusia, dan mudah menguap. Terus zat feromon paling sering dikeluarkan oleh tubuh pada saat tubuh berkeringat. Jadi kebanyakan biasanya rata-rata kalau misalnya lo ada yang punya pacar gitu, terus pacar lo jadi kalau misalnya lo punya pacar terus biasanya tuh cewek-cewek banyak yang suka nyimpen baju cowoknya yang habis dipakai kayak gitu-gitu. Terus habis itu terus banyak ahli mengatakan bahwa senyawa feromon memiliki andil dalam menimbulkan rasa ketertarikan kepada lawan jenis. Rasa sayang, cinta, gairah seks, rindu ditimbulkan oleh senyawa feromon tadi itu. Tuh. Nah, ini cara kerja feromon. Layaknya inisiator dalam reaksi kimia, feromon dapat menimbulkan rasa tertarik kepada lawan jenis, baik itu secara seksual maupun tidak. Proses kerja feromon biasanya dimulai dari kontak mata. Jika kontak mata tadi menjadi rasa senyawa feromon akan tercium oleh organ tubuh manusia yang sensitif, yaitu yang tadi itu gue bilang organ feromonosal itu. Nah, terus ini terdapat di lubang hidung dan terhubung ke dalam otak melalui jaringan syaraf. Terus setiap feromon yang berhembus dari tubuh, maka feromon ini akan tercium oleh si yang lawan jenisnya itu. Terus dan akan diteruskan ke daerah hipotalamus yang juga mengatur emosi manusia. Dan setelah menerima rangsangan, otak akan memberi respon balik dan akan mempengaruhi kondisi psikologis tubuh. Misalnya akan terjadi perubahan detak jantung, nafas yang menjadi tidak beraturan, suhu tubuh meningkat, keringat dan lain-lain. Terus habis itu ya. Terus dari feromon tadi itu sebenarnya mereka dari feromon itu menghasilkan beberapa senyawa-senyawa pendukung. Jadi setelah kan feromon itu hanya sebagai penangkap lawan jenisnya. Nah, setelah dari dia menerima terus dialurkan ke hipotalamus tadi itu, mereka menghasilkan senyawa-senyawa pendukung kayak feniletilamin. Terus dopamin, norepinefirin, itulah pokoknya memberikan Nah, dari ketiga senyawa ini dia tuh memberikan respon lagi. Itu misalnya lo jadi kayak malu kayak gitu, terus habis itu ketika berpandangan dengan orang yang lo suka, terus munculnya hormon si PEA ini yang diproduksi oleh otak. Sebabnya ketika terkesan oleh seorang, secara otomatis lo bakalan gimana sih, kayak kalau misalnya lo lagi suka sama orang, terus tiba-tiba lo ya kayak ada kontak gitu. Terus habis itu itu senyawa PEA ya. Terus habis itu nanti dari ada lagi yang hormon dopamin sama norepinefirin yang juga terdapat dalam saraf manusia. Itu biasanya dia mendampingi si senyawa PEA tadi. Nah, nanti itu dia yang jadi pemicu. Terus tapi si senyawa-senyawa 3 ini setelah 2-4 tahun tadi itu akan menghilang karena kayak tubuh lo udah kebal dengan keadaan yang kayak gitu. Terus habis itu gimana ya? Iya, maksudnya kayak nggak ngerasa lo nggak akan ngerasa kayak gitu lagi gitu. Terus ada lagi dari 3 senyawa ini nanti akan membentuk senyawa endorfin. Itu kayak dia kayak morfin. Jadi hormon endorfin ini senyawa kimia yang identik dengan morfin. Jadi akan mengalir ke otak. Terus bagaimana efek yang ditimbulkan oleh morfin? Tubuh lo tuh dan pada saat senyawa ini keluar, jadi dari 3 senyawa itu yang udah kebal, nanti akhirnya lo jadi ngerasa kayak hubungan lo sama dia tuh jadi nyaman, tapi udah nggak ada kayak rasa ketertarikan lagi gitu. Friendzone kayak gitu. Terus semua senyawa-senyawa ini sih diproduksi oleh otak lo. Terus
Terus abis itu, nah, perasaan jatuh cinta ini sedikit demi sedikit akan menghilang. Hal ini disebabkan produksi senyawa yang tadi itu gue bilang tidak berlangsung terus menerus. Kemampuan tubuh menghasilkan senyawa itu mulai berkurang setelah 2-4 tahun. Akibatnya, rasa tertarik pada seseorang pun mulai meluntur, terutama ketika tubuh tidak lagi memenuhi kebutuhan PEA. Pada saat rasa ketertarikan kian meluntur, maka otak akan tetap berusaha untuk memproduksi yang namanya senyawa oksitosin. Jadi kayak senyawa yang 3 tadi itu udah hilang, nanti tubuh lo tuh akan memproduksi yang namanya oksitoksin, tapi itu akan terproduksi kalau misalnya lo masih pengen berusaha, nggak bisa, gue pengen tetap sama orang ini gitu. Nah nanti itu yang keluar gitu, kayak gitu. Terus kesimpulannya, udah kesimpulan. Udah, di situ. Kesimpulan. Kenapa? Kesimpulannya, jadi yang tadi gue bilang, proses cinta itu akan hilang timbul. Ini akan jadi bahan. Jadi sebenarnya ini cuma buat antisipasi aja sih kalau misalnya lo mau nikah atau udah menikah. Terus pernah menikah. Iya. Terus habis itu setelah hormon-hormon itu akan habis, maka yang mengikat lo itu cuma dengan komitmen dan tujuan bersama yang menjadi adonan kimiawi lain yang unik sebagai pengganti rasa cinta yang tadi gitu. Jadi sebenarnya yang hormon yang paling bertahan lama itu si hormon oksitosin tadi itu yang terakhir gitu. Oke. Tunggu. Silakan. Thank you. Let's discuss. Kasih dulu. Kasih mic-nya. Pertama thank you banget materinya, cocok banget buat yang jomblo untuk mencari cinta ya. Gue mau nanya gini nih, feromon, hormon oksitosin tadi dan neuroendofamin itu semuanya triggernya adalah dengan penciuman bukan? Maksudnya dengan hidung. Pertanyaan gue satu, ada 2. Dan feromon itu adalah hormon yang untuk pengenal lawan jenis. Betul? Jadi organ. Jadi sama kayak kupu-kupu jantan mencari kupu-kupu betina. Berarti pertanyaan gue ada 2. 1, misalnya kayak orang yang dating by social media, kayak ketemu di Facebook gitu. Itu apakah hormon itu kan berarti dia tidak ketemu kan, berarti nggak ada penciuman dong gitu. Berarti kan hanya lewat kamera, lewat penglihatan gitu kan. Ada nggak sih hormon yang mengatur itu? 1, bisa nggak sih itu? Yang kedua, pertanyaan gue seperti pendapat lo tadi, feromon adalah hormon yang mengenal lawan jenis. Kalau sesama jenis gimana? Itu bisa nggak? Feromon itu kenapa bisa bereaksi? Kenapa bisa jadi seperti itu gitu? Terima kasih. Kalau yang pertama sebenarnya emang feromon tadi itu kan sebenarnya organ. Jadi gue juga lupa tadi nerangin, sebenarnya emang itu ada, kalau misalnya lo cuman lewat ngelihat terus lo tertarik, itu sebenarnya masih bisa terjadi si hormon itu masih bisa ada trigger. Cuman yang untuk jawaban kedua gue masih belum nemu sih jawabannya tuh apa gitu, karena gue emang nggak tahu kalau misalnya orang sesama jenis itu daya tariknya tuh kayak apa gitu. Jadi kalau penglihatan Ya mungkin sama aja sih menurut gue. Kalau laki-laki tuh ngeluarin feromon nggak sih? Laki-laki ngeluarin feromon nggak sih? Dari dua-duanya. Iya, berarti sebenarnya bukan laki perempuan aja sih feromon itu. Maksudnya feromon itu kan kayak sesuatu yang lu cium tapi nggak ada baunya gitu. Ngerti nggak lo? Gini, kalau gue kan misalnya gue seneng banget cium baju mantan gue misalnya. Itu kan bau ini, bau Berarti tidak bisa cium aja ya. Bisa aja berarti bau apply apa? dengan Bau minyak wangi gitu kan? Enggak sih, karena tadi si senyawa-senyawa ini sebenarnya bisa terbentuk dari
lo berkeringat gitu. Jadi sebenarnya makanya banyak orang yang suka nyimpan pasangan baju itu karena mungkin dia lebih gimana ya, namanya orang udah tertarik, jadi si senyawa-senyawa itu diproduksi sama otak, jadi secara otomatis dia kan tadi kayak ada banyak tuh yang bikin tubuh lo jadi berbeda, suhunya jadi berbeda, terus lo jadi keringetan yang kayak gitu-gitu. Ada nggak sih gimana sih caranya biar feromon kita aktif gitu, maksudnya lebih gitu? Maksudnya kan banyak yang jomblo nih gitu, yang feromonnya berarti kan nggak bekerja secara sempurna. Wah, Lady digituin lagi. Kalau bisa itu sebenarnya tergantung apa gitu, makan kerang, titik. Kalau gue taunya kalau binatang gitu ya, maksudnya manusia kan binatang juga gitu, primates. Kalau binatang itu dia ngeluarin feromon itu kayaknya hanya ketika musim kawin. Nah itu dikeluarin sama betina, terus dicium sama laki-laki kan, sama jantan kan. Jadi kalau misalkan kayak kucing gue suka keluar gitu kabur, itu dia lagi pengen kawin kan, terus dia kaburnya kemana itu karena dia menciumin feromon itu. Nah kalau misalkan yang sesama jenis ya itu tadi gue bilang, karena setahu gue kalau di binatang itu feromon itu nggak ada baunya sebenarnya. Jadi itu memang sesuatu yang kayak kalau kelawar denger suara ultrasonik gitu kan, ada suara tapi kan nggak lo kan nggak bisa denger kan. Nah sama kayak gitu, itu ya memang sebuah bau tapi tidak ada baunya gitu. Nggak kayak wah kayaknya happy nih, nggak, bukan gitu. Nah terus jadi kalau misalkan sesama jenis, kalau misalkan makanya tadi gue tanya laki-laki ngeluarin feromon nggak, ternyata ngeluarin. Ya kalau emang itu ternyata cocok sama hidung lo gitu kan, iya nggak sih? Gitu nggak sih, Lon? Kalau logikanya sih gitu. Saya nggak boleh sayang. Iya logika sih gitu. Ada lagi? Mungkin dari Van atau Dika coba kita kasih mereka kesempatan bicara. Ayo. Open aja. Lagi mikir. Coba lagi. Oke. Ya itu nggak kalian berdua lah. Asik. Feromon nih. Apa ya nanya apa ya? Oh ya, kalau misalnya tadi kan yang gue tangkep dari omongannya Dori, ada yang mengeluarkan feromon, ada yang menerima feromon. Gimana kalau lu mengeluarkan feromon itu dan misalnya pasangan orang yang lo mau berikan feromon itu memberikan sinyal penolakan gitu, itu ada ini juga nggak, zat juga kah yang menolak itu, apa gimana gitu, bentuk penolakan itu berupa zat juga kah atau enggak sih? Kalau yang dari gue baca, si feromon itu ya kalau misalnya lo tertarik sama orang, jadi lo aja yang ngerasa, ngerti gak sih? Cuman diri lo yang gitu yang ngeluarin, maksudnya cuman kan karena itu produksi si feromon dan senyawa-senyawa itu kan ada di otak lo sendiri. Jadi ya cuma kalau misalnya dia melakukan penolakan, ya berarti intinya karena emang cuman lo doang yang ngerasain, wah gila gue tertarik banget sama orang ini gitu. Jadi maksudnya nggak gimana ya, udah jelasin ya. Jadi ya misalnya lo tertarik sama Lady, tapi Lady-nya maksudnya lo tertarik sama Lady. Nah terus habis itu misalnya Lady melakukan penolakan, tapi lo akan tetap merasakan itu gitu. Karena lo hanya lo yang otak lo yang mereproduksi si senyawa-senyawa itu gitu. Penolakan itu kan itu kalau kita ada, kalau putus cinta sih gue nggak itu sih. Gitu. gue jadi nggak jelas juga maksudnya, kan seseorang jangan ke gue kameranya. Lawan. Terus lagi kabar dari cewek gue yang nggak ada itu sih. Jadi gimana kan seseorang ketika dia suka sama orang lain gitu, maka otaknya dia akan memproduksi feromon itu kan, Terus bagaimana caranya ketika, apakah harus ada feedback dari si lawan jenisnya gitu untuk mereka saling akhirnya connected gitu? Enggak, jadi emang si itu. Jadi tertarik sama orang,
Nah itu yang mau reproduksi cuma otak lo doang, jadi hanya lo aja yang ngerasain, ngerti nggak sih? Kayak gitu. Tapi sebenarnya itu sendiri adalah ketika nggak ada yang ketika gue misalnya suka sama lo gitu. Kasih Alan. Sorry banget gue nggak ada satu zat yang akhirnya menghubungkan lo sama si lawan jenis lo itu. Jadi benar-benar emang ya itu dari diri lo, dan ketika emang itu keluar juga dari lo, baru gitu. Panen apa? Allah. Lo nggak nanya? Lagi moderator. Kalau dopamin itu kalau nggak salah dikandung coklat juga mengandung itu kan? Nah, Iya. oke, gue mau bahas. Apa? Arahin kameranya. Arahin Oke. Ini tadi menarik ya, diskusi dari Dorinda Dewanti ini kebetulan membahas tentang cinta dan romantisme gitu. Jadi ini salah satu hal yang sangat pekat sekali dengan kehidupan di umur-umur antara berapa ya? 12, 14 sampai bahkan sampai 40 pun, sampai 50 pun masih bisa ini nggak akan ada matinya gitu. Dan ini hal ini yang diangkat terus dalam film dan drama dan sebagainya gitu. Dan hal yang unik di sini yang perlu saya share adalah kalau sebenarnya makanan pun selain hormon gitu ya, makanan pun juga berperan dalam romantisme. Kayak contoh, kenapa strawberry dan coklat itu sangat amat dekat dengan romantisme? Kenapa? Karena itu sih, karena gue tau kan salah satu kandungan coklat sih dopamin. ya benar, karena salah satu kandungan coklat memang ada dopamin, tapi nggak semua coklat, tapi memang ada beberapa persen yang kecil kandungan dopamin. Itu sendiri pun coklat itu memberikan rasa rileks gitu. Jadi kita bicara sedikit tentang minuman, di mana kalau kopi memberikan energi, kalau teh itu memberikan refresh, dan kalau coklat memberikan relaksasi gitu. Jadi kenapa orang begitu minum coklat atau makan coklat itu dia merasakan, bisa lebih dalam merasakan itu karena dia rileks. Dengan adanya rileks, hormon-hormon tadi pun dia ikut bekerja. Dimana strawberry pun juga berperan dalam hal perangsang seperti itu. Jadi itu mungkin ada yang Gue suka banget strawberry. Kenapa? Pantesan gue suka banget strawberry. Oh iya ya. Tentang hormon sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya nanti lo punya pacar atau gimana, nah pacar lo lagi datang bulan, terus kan dia marah-marah terus kan. Nah sebenarnya coklat itu bisa lo kasih dia coklat itu bisa membuat dia jadi rileks, karena itu tadi mungkin ada kandungan dopaminnya itu gitu. Penendang juga bisa gitu. Asal jangan insto. Di situ ya taruh aja. Jadi atas sih, gimana jalan buat makan? kebetulan ya apa-apa lagi dari kebetulan nih yang di samping emang lagi agak sedikit down percintaannya, nih nggak apa-apa ya. Enggak, itu brand gue. Oh iya itu. Oke. Salah satu lagi tadi serat kaitannya dengan bau ya. Bau. Kenapa kita bilang bau? Karena tidak terdescribe ya. Seperti dibilang dia nggak wangi, nggak jelek juga, tapi jadi bau aja, smell aja gitu. Kayak contoh misalnya, kenapa mawar, ya kan? Kenapa daffodils kalau misalnya jatuh cinta? Karena memang baunya itu yang dikeluarkan oleh mawar dan daffodils itu juga merangsang salah satu hormon tadi gitu. Entah hormon apa, mungkin itu perlu di-research lagi. Cuman memang merangsang juga gitu, merangsang hormonnya juga. Seperti itu. Jadi kenapa kok cinta itu aja ya, alat-alatnya cuman mawar, cuman coklat, cuma itu ya, memang karena memang alat-alat itu yang memang merangsang gitu loh. Masa lo kasih obeng nggak mungkin kan? Harus diteliti duit sih. Iya. Duit boy. Ya itu iya. Gua nggak tahu. Nah memang mungkin minggu depan kita Oke. bisa membahas di dalam uang tuh ada kandungan apa sih. Nah iya sih. Undang gubernur BI. Kan segala semi. Oh semi. Oke. Jadi memang uang juga jadi salah satu. karena yang joke. Jadi ada teman saya Dika di sini. Coba boleh di shoot. Oke. Dia bilang katanya gini. Dika ini bilang ke gue karena cewek itu akan lebih nyaman dia nangis di Mercy daripada nangis di motor gitu. Jadi kayak memang uang berperan sih. Bener sih, hukum alam sih. Aja mau nangis kenceng lah. Iya, makanya gitu ya. Silakan coba Dika mungkin dan Ivan nih ada. Silakan.
Yang baru putus cinta nih, Van. Apa sharing aja apa? Sharing apa ya? Langsung. Udah kejawab sih tadi sebenarnya. Sumpah pendapat gitu. Bener banget. Ya paling yang gue pengen nanya ke topik ini sih bagaimana cara supaya menjaga kesetiaan itu terus berlangsung gitu aja. Gitu. Kan tadi kan kayak sempat ada ya cuman sampai 2-3 tahun aja kan ya bertahan. Nah, untuk kan kalau kita misalnya lebih selanjutnya menikah itu bagaimana untuk meramunya supaya lebih langgeng gitu. Kalau itu gue yang jawab. Kalau gue dikit ya. Kalau hormon feromon nggak bi, kalau hormon feromon udah nggak bisa, terus oksitosin udah nggak jalan, komitmen juga nggak bagus, kon klinik aja bos. Tadi sih ada yang namanya senyawa oksitosin, Van. Jadi kalau misalnya emang, jadi kan kalau misalnya lo pacaran gitu kan, berarti kan semua senyawa ini yang tadi itu kan cuman 2 sampai 4 tahun doang. Nah, nanti tapi kalau misalnya pada saat lo bosan atau gimana, nah tapi lo berdua itu masih pengen melanjutkan hubungan lo sama dia gitu, maksudnya dari dua belah pihak lo masih itu, nanti akan ada lagi hormon yang bereaksi dalam tubuh lo, namanya oksitosin. Nah, oksitosin itu yang membuat lo lebih maksudnya dia tuh jadi di dalam tubuh lo tuh jadi kayak nyaman kayak gitu-gitu. Jadinya nanti masuknya ke bukan jatuh cinta lagi sih, namanya tuh udah sayang aja gitu. Gak tau sih, gue juga mikirnya gini sih. Kan kalau gue nangkepnya kayak mawar atau coklat itu kan katanya bisa jadi trigger si zat-zat itu untuk bekerja lagi kan. Kalau gue sih mikirnya kayak lo nyalain api gitu ya. Kalau udah mau padam kan lo tiban pakai minyak tanah lagi biar dia gede lagi kan. Sebenarnya kalau gue mikirnya jadi si alat-alat kayak mawar, coklat itu bisa jadi trigger buat si ini. Kalau kata anak keterangan dorongan. Anjing dorongannya nggak kuat nih boy, gitu kan kadang. Dorong. Angkat kerjain. Yeah. Aldi coba Aldi. Ayo. Aldi. Ready. Coba berapa feromon yang lo lepaskan? Oh, berarti feromon itu adalah ranjau. Oh, nggak ada ranjau. Tapi nggak juga, pokoknya itu yang masih mau buat itu. Saya mau nanya. Ini di saat cinta itu sudah mau berakhir, ya. Tapi kedua-duanya masih bertukar feromon tersebut. Tapi itu harus berakhir, itu gimana? Jadi gini, masih bertukar feromon. Tapi kondisi kondisionalnya itu misal bapak ibu nggak setuju dan harus berakhir, gimana hormon itu, apa lebih ke trigger lagi apa gimana gitu? Coba ngomongin aja sih. Menurut gue sih ya, kalau dari biasanya gimana ya, kalau menurut pengalaman pribadi ya kalau saya masih bertukar feromon tapi emang harus putus ya, kalau itu nanti sedikit demi sedikit lo akan berhenti sendiri sih si feromon itu. Pasti kan salah satu antara lo, maksudnya di misalnya ini pengalaman gue ya, karena gue emang masih bertukar feromon, terus habis itu kayak tapi guenya udah nggak mau sebenarnya gitu, jadi itu emang udah kayak emang udah berhenti aja sendiri gitu sih. Nah, saya diri lo sendiri. Apa lagi? Dika, sekarang belum. Apa ya? Saya sih cuma mau nanya di hormon antara cewek sama cowok itu sebenarnya sama apa enggak? Nah, yang dimaksud sama atau enggak tuh kenapa kalau misalnya cewek dapet cowok kaya tapi jelek dia mau, tapi kalau
cowok dapat jelek mau kaya mau apa maksudnya mau embel-embel apa juga kebanyakan lebih nggak mau. Nah makanya itu strukturnya itu sama apa enggak sebenarnya? Strukturnya, maksudnya hormonnya. Kalau misalnya hormon ini sih yang gue baca sih sama antara cowok sama cewek. Cuman yang menjadi pembeda itu yang apa, ada hormon di cowok itu ada hormon testosteron. Kalau misalnya di cewek itu apa namanya? Bukan. Estrogen. Nah, tapi sebenarnya di cewek itu sebenarnya punya kandungan testosteron juga cuma sedikit. Kalau di cowok dia cuma punya testosteron doang. Dia nggak ada estrogen gitu. Jadi mungkin itu mempengaruhi sebenarnya gitu. Cuman dia kalau yang untuk senyawa-senyawa ini yang membuat dia jatuh cinta itu semuanya sama. Cuman yang membedakan itu mungkin yang ada di ya estrogen sama testosteron itu gitu. Sih gitu. Pikir terus Gitu. Ada laptop, kok ada laptop? Apa lagi? Ada lagi. Gue mau nanya tadi. Apa lagi? Oh iya, ini bukan nanya sih, lebih ke pernyataan aja. Mungkin hormon ini adalah sebagai salah satu pemicu aja. Cuman kan untuk jatuh cinta kan nggak cuma bergantung sama hormon. Gue ulang ya. Mungkin untuk hormon ini adalah sebagai faktor pemicu, salah satu pemicu aja, bukan sebagai faktor utama dia. Bisa aja kalau jatuh cinta itu kan ya karena apalah kesamaan hobi atau apalah gitu. Jadi ya gitu, nggak cuman pengaruh hormon aja gitu. Pendorong aja, dorongan. Ya mungkin kalau satu sama hobi terus ketertarikan itu terjadi, makanya timbul hormonnya itu bereaksi gitu. Tadi gue jadi tadi kan si Dimas bilangnya kalau si hormon ini adalah kayak trigger lo untuk jadi jatuh cinta. Sebenarnya si hormon ini tuh triggers atau chemical reaction. Ketika lo mulai jatuh cinta, maka si hormon ini bekerja gitu. Biasanya dimulai dari ketertarikan, jadinya si hormon itu juga bekerja sih gitu. Jadi chemical reaction kan sebenarnya. Bukan yang ngebuat akhirnya iya karena si ini ada terus dia jadi bahwa hormon itu ada selalu ada di orang ada cuman kayak ini bekerja aktif apa enggak gitu kan. Sebenarnya saya mau nambahin pernyataan dari Dika nih yang tadi dibilang kalau misalnya kenapa kok cewek jelek tapi kayak mau sama cowok kayak gitu. Mungkin ketertarikan itu muncul ketika kontak mata yang dilihat bukan fisiknya gitu. Iya kan? Faktor seperti itu bisa terjadi mungkin. Atau rekening gitu ya. Atau apa lagi ya gitu-gitu sepertinya ya. Kendaraan bisa juga mungkin ya. Jabatan bisa juga mungkin. Atau apa ya. Ya selain fisik itu yang bisa membuat merangsang itu keluar gitu. Jadi sehingga dia tertariknya pada itu. Tapi sebenarnya ya, cinta yang sebenarnya itu adalah ketertarikan saat lo melihat kesederhanaan. Teori sebenarnya sebenarnya jadi tadi kan ada yang bilang kalau misalnya kenapa kok cowoknya jelek tapi kok ceweknya mau jelek tapi dia kaya gitu, tapi kok cowoknya banyak cewek yang mau seperti itu. Tadi saya bilang kalau mungkin hormon-hormon itu reaksi-reaksi itu keluar kalau ketika dia melihat hal yang bukan fisik, kayak contohnya fisik dalam arti fisik wajah seorang atau tubuh seorang itu, tapi materi, kendaraan, rekening, rumah, sebagainya gitu kan bisa jadi faktor gitu ya. Tapi sebenarnya cinta yang sebenarnya itu adalah yang muncul dari saat lo melihat kesederhanaan. Cinta yang sebenarnya adalah cinta orang tua kepada anaknya ya. Seperti jadi saya mau sharing filosofi seperti ini. Ketika lo lihat suatu barang bagus, ya. Ini Filosofi. Ketika lo lihat suatu barang bagus dan lo mau barang itu,
itu lo akan berjuang mati-matian, entah lo nabung, entah lo akan minta diskon dulu sama orangnya, atau lo akan naruh KTP dulu atau apa, atau lo akan bayar itu, atau bahkan merampok gitu sampai lo dapatkan barang itu. Ketika lo sudah dapatkan, lo suka banget dan lo pakai, cuma itu temporary akhirnya. Ketika itu, oh iya ya, ternyata gue cuma suka sampai temporary ya, seperti ini. Nah, seharusnya unconditional, di mana kayaknya barang ini berfungsi ya buat ini, beli gitu ya. Sampai nanti barang itu akan jauh lebih berfungsi lagi. Jauh ternyata fungsinya nggak hanya buat itu, jauh bisa buat ini, bisa buat itu, bisa buat itu. Jadi kita makin tertrigger untuk menyukai barang itu. Dan pada saat kita tahu barang itu ternyata nggak bisa lepas dari tubuh kita, ya kita bawa terus. Itu sebenarnya. Super sekali. Berarti selama ini lo ambil temporary gitu. Iya. Ya kan, karena pacar lo banyak sebentar lagi. Tapi gue jadi mikir lagi sih, apakah sebenarnya si hormon ini bekerja itu berdasarkan atau jadi emang bekerja karena lo emang udah punya apa ya, kayak mindset dalam, tapi kayak keren aja ya tuh, kayak canggih gitu, karena emang udah ada pola dalam otak lo aja gitu. Kayak misalnya tadi masalah yang cowok jelek tapi kaya gitu, Tapi cewek karena mau. emang ceweknya aja di dalam otaknya tuh udah, oh gue akan suka sama cowok yang seperti ini gitu ya, sehingga Template. iya, jadi emang lo udah punya bahan-bahan dulu di sini, dan itu akan jadi masakan ketika lo ketemu sama, nah gitu sih kalau gue nanggepnya. Jadi emang nggak bisa yang lo berusaha untuk, emang bisa, mungkin bisa aja sih, cuman bukan apa ya, mungkin bisa aja lo misalnya gue sama P gitu, gue suka sama P, tapi kita sama-sama nggak, maksudnya sebelumnya ya sama-sama biasa aja gitu. Terus gue mungkin bisa aja sih gue maksain, gue kasih dia bunga, ya itu bisa men-trigger itu gitu, lama-lama naksir. Tapi sebenarnya akan lebih cepat bekerja ketika emang yang ada di gue tuh yang emang udah ada di pikiran P gitu. Dan semua itu kan Yang ada di lo, yang ada di P mungkin. Yang ada di pikiran lo. Kriterianya si Iya. P itu ada di gue misalnya. Iya. Hah? Apa gimana? Misalkan kalau nyebut nama nggak enak ya, bener ya Dela. Gue yang nyebut apa gimana? Jangan. misalkan AE-nya. Jangan, bukan AE dulu. Bukan AE-nya. Lady. Yuk. Udah. Ya, emang semua yang reaksi yang terjadi dalam tubuh itu asalnya semua karena otak kan. Semua kan otak dulu gitu kan. Entah si oksitosin, entah endorfin, entah dopamin, semua kan Iya. otak dulu baru bisa bereaksi. Tapi banyak yang bilang ya, cinta itu seperti kau dimabuk cinta gitu ya. Dimabuk cinta. Dalam artian berarti dimabuk itu otak lo nggak bekerja kan? Kan soalnya dia kayak itu Iya kan kan? dia tuh, kayak morfin tuh apa tuh? Oh iya. Nah, Endorfin itu yang bekerja. Pada saat itu otak nggak bekerja gitu ya. eh, Bekerja cuman vegetatif kali ya. ya maksud gua misalkan gini, gue punya kriteria gitu untuk cari pacar gitu ya, kriteria Hah? Bukan pacar lagi, kriteria gitu. Tutup brak. Kriteria gitu, nah nemu nih gitu kan, wah cocok, berarti kan itu kan otak gitu kan. Nah ketika nanti begitu dimabuknya itu kan setelah itu. Ya enggak. Jadi si kayak kata Galon bilang tadi, diguyur ituan lagi minyak. Iya enggak? Tapi ada loh. Iya enggak sih? Ada kisah seperti ini ya. Ini nyata banget gitu ya. Satu cowok ini, dia tuh cinta banget sama cewek itu, dan dia melakukan apapun buat cewek itu. Kayaknya tuh hormonnya tuh seperti dikendalikan oleh suatu hal yang lain, dimana kayak bener-bener terobses banget. Tapi si cewek itu sebenarnya biasa aja. Sampai akhirnya dan lama tuh perasaan si cewek itu nggak berubah gitu. Nggak ada simpati apapun yang keluar. Jadi akhirnya mereka harus berakhir. Penyebut nama guna. Itu gimana? Kejadian seperti itu, maksudnya dalam artian berarti selama dia mengeluarkan hormon, entah itu apa, endorfin itu, berarti nggak ada mantul terus, tapi dia tetap keluarin terus gitu. Saking dia terobsesinya itu, berarti keluarin dulu. Gimana? Tapi kayaknya kalau menurut gue ya, yang dari ini nih, yang dari senyawa ini, sebenarnya endorfin itu terjadi apabila lo sudah apa ya, setelah lo dari yang 3 sebelumnya itu, yang si fenetalamin
Dorfin sama Neoref ya, itulah pokoknya gitu. Nah, tapi selama lo nggak, maksudnya gimana ya, kayak kan kalau misalnya lo udah keluarin 3 senyawa itu sebenarnya berarti lo udah ada ketertarikan dari kedua belah pihak kan, baru lo akan menuju ke fase si endorfin itu tadi gitu. Tapi kalau misalnya tiga dari 3 ini itu ya berarti hanya itu aja yang lo ini gitu sebenarnya nanti. Tapi ketika lo akan gitu terus itu hanya 2-4 tahun gitu. Tapi setelah 2-4 tahun itu lo juga nanti akan capek sendiri sebenarnya gitu, karena lo nggak dapet kayak fit ya, itulah pokoknya ya gitu. Mungkin penjelasan yang lebih sederhananya kayak gue nonton di Nat Geo Animal gitu. Nggak ada Nat Geo Animal Planet gitu, misalnya kayak White Life gitu. Pada musim kawin misalnya banteng berusaha untuk hoho si ceweknya, cuman si ceweknya nggak mau dengan dia kabur ya, mungkin sama aja kayak gitu. Feromon yang dikeluarin udah maksimal, caranya udah bener, baunya udah bener, tapi memang ternyata kutubnya salah aja. Positif sama positif yang nggak bakal bisa nyambung gitu. Nyambung juga mantul lagi gitu. Ya cari aja lah buat yang positif, cari yang negatif lah gitu. Buat kita. Udah aja sih. Ya lo bener berarti lah. Belum aja. Oke, sekarang gue lebih praktikal deh. Ini buat berlaku kepada speaker boleh, kepada semuanya juga boleh. Hal-hal apa atau teknik-teknik apa, cara-cara apa yang bisa digunakan supaya 2-3 tahun tadi itu selesai hormonnya itu masih bisa rasa itu terus ada gitu. Trik-triknya apa aja, atau selama masa 2 tahun atau 3 tahun itu trik-trik apa yang bisa digunakan selain tadi makanan, selain apa, lebih ke hubungan personalnya apa gitu. Ya maksudnya antara bilateral antara si cowok dan si cewek apa yang mesti dilakukan gitu. Selain dorongan sama mawar. Ya selain dorongan dengan mawar, item-itemnya itu ada pada mereka berdua sendiri apa aja. Kita akan kehilangan itu selama 3 tahun gitu. Kalau gue sih biasanya mencari sesuatu hal yang baru ya. Maksudnya ya itu maksudnya klasik kan. Cuman maksudnya kayak lo pergi ke suatu tempat yang pergi ke suatu tempat yang emang lo belum pernah kayak gitu-gitu. Maksudnya keluar dari habit lo sih menurut gue. Keluar dari habit lo berdua gitu. Lebih ke emosional kali ya. Kalau itu hormon hilang, jadi mungkin lebih ke komunikasi, pengertian secara emosi itu lebih dijaga. Menurut gue gitu. Ada lagi mungkin mau di-sharing lagi itemnya sekarang. Oke, mungkin trik-trik apa yang bisa digunakan? Sama sih paling kayak Dori, kayak melakukan hal-hal baru kan itu sangat menyenangkan dan membantu untuk bukan menyenang ya, maksudnya melakukan hal baru berdua dan lo berdua suka, itu kayak wah lo punya kesenangan baru jadinya, jadi itu jadi ya kayak gitu sih ya, kayak gitu emosi itu lo jadi naik lagi gitu sih. Apa nih apa yang bisa digunakan untuk mempertahankan itu ketika hormonnya sudah sekarang? Gue pernah baca quote perbedaan cara mencintai antara cowok sama cewek. Kalau kan banyak yang bilang cewek itu mencintai dengan hati, cowok mencintai dengan otak. Sebenarnya salah. Cewek mencintai dengan otak, cowok mencintai dengan hati. Kalau cewek jatuh cinta itu pasti banyak banget pikirannya. Apakah orang tuanya nggak setuju lah, ataukah dia sukses nggak ya nanti? Gue bakal kaya nggak ya kalau sama dia gitu. Itu banyak pikirannya. Tapi kalau cowok mencinta jatuh cinta aja gitu. Jadi kalau kalau cewek itu lebih banyak mikirnya, babi bubunya untuk jatuh cinta sama orang gitu. Ntar kalau gue jadian sama dia, ntar gue gitu. Misalnya cowoknya nggak suka dia jalan-jalan keluar, ntar gue nggak bisa pergi-pergi dong gitu. Tapi kalau cowok nggak, dia bodoh amat mau jatuh cinta sama siapa aja jatuh cinta. Jadi menurut gue kalau item-itemnya sih lebih ke ini aja, bodoh amat selama lo pacaran sama dia, lo komitmen sama dia, ya udah nggak usah mikirin
gimana aja gitu. Nggak ada itemnya sih, nggak ada Charcus, nggak ada itemnya sih kalau dari gua. Tapi ada quote juga yang mirip kayak gitu. Kalau perempuan itu kalau perempuan itu otaknya 1, hatinya 1000. Kalau laki-laki hatinya 1, otaknya 1000. Makanya kan orang banyak bilang kalau laki-laki kan banyak pakai otak, kalau perempuan banyak pakai hati gitu. Makanya kalau di film-film kan yang nangis selalu perempuan, jarang laki-laki nangis gitu, karena laki-laki pakai otak, perempuan pakai hati. Tapi ya itu kalau menurut gua, laki-laki otaknya laki-laki hatinya 1, tapi laki-laki otaknya 1000 tapi hatinya 1. Kalau perempuan otaknya 1 tapi hatinya 1000. Soalnya perempuan kadang suka ngerasa misalkan nggak jadi deh, ntar gue seksis, pindah aja. Oh salah. Gak apa, suaranya di sini tapi mukanya lo. Sebenarnya kalau cowok sih nangis juga, cuman mungkin bukan kepala atas yang nangis, tapi kepala bawah. Cara ya. Humor sih. Kalau cara menurut gue sih, kalau gue pribadi nggak terlalu ribet. Panas. Secara pribadi nggak terlalu ribet cara. Kalau cara paling ya kayak melakukan hal yang di luar dari kebiasaan aja sih sebenarnya. Dan contohnya itu bisa dikreasikan oleh masing-masing pribadi jawabannya. Jadi, serah mau apa nggak tahu juga kan. Konkretnya, kalau lu nggak jebak sih. Yang gue lakukan nih. Biasa mandi sendiri. Gue pernah waktu itu ke Monas, itu nonton air mancur bergoyang. Dan itu nggak pernah dilakukan oleh anak-anak yang Muslim Selatan tuh, di sana jarang banget menurut gue ya, kalau gue. Di pusat sih. Iya, makanya di pusat, dan itu emang agak sedikit gimana gitu aja sih. Itu konkretnya. Dika. Kalau buat saya sih, kalau misalnya maintain sebenarnya yang diomongin tadi tuh sebenarnya semuanya benar juga, maksudnya. Iya enggak, maksudnya benar, maksudnya benar bukan cuman sih. Faktornya sih sebenarnya ada 2. Perlu adventure sama curious. Karena adventure itu semuanya kan butuh tantangan, butuh apa namanya? Butuh sesuatu adrenalin yang memacu supaya dia gimana sih gitu. Gue bisa ngendaliin dia tuh gimana kayak gitu. Terus sama kalau penasaran mesti di maintain supaya ya sama-sama gue kepengen tahu dia tuh gimana. Kalau rasa itu udah hilang, biasanya tuh pasti cepat bosennya. Gitu sih. Kurang lebih. Andre. Cara-cara apa lo? Cara-caranya supaya bisa mempertahankan Selingkuh aja. Enggak sih, tapi bener sih kalau yang curious sama adventure itu. Coba kalau gue kayak Angga tadi bilang lebih ke adventure. Tapi kalau gue sih lebih ke curious sih. Karena ketika lo curious akan ada si adventure ini. Lo berusaha untuk mencari apa lagi gitu. Sebenarnya yang bikin lo, kalau gue nangkapnya setelah lo kenapa 2 tahun 3 tahun terus lo jadi biasa aja, karena lo udah tahu semuanya gitu. Si curious sama adventure itu udah hilang. Gimana cara lo untuk nimbulin ini terus gitu. Kayak gitu sih, makanya kan ada orang yang kalau kayak gue gitu, gue paling gak suka pacaran sama orang yang ibaratnya sama gitu. Bener-bener sama, satu interest, sama anak agensi, pokoknya satu pikiran, kliennya sama. Iya bisa aja sih. Iya bisa aja. Maksudnya kalau lo sama, kan akan jadi sama. Apa yang gue tahu dia udah tahu gitu. Mungkin kelihatannya sih seru, kita akan sama-sama berusaha untuk mencari tahu hal yang sama. Tapi jadi kalau yang gue pernah alamin jadi gitu aja gitu. Beda sama ketika akhirnya Nancy mati kan. Iya. Gitu. Atau mungkin kayak Soekarno sama kayak gue sama. Oke. Banyak input yang bagus ya. Jadi sebenarnya cara-caranya sendiri intinya lebih balik lagi gimana cara kita sendiri mau berkorban untuk mempertahankan itu. Tapi saya mau sharing ada 3 hal gitu ya. Yang pertama,
lebih menyambung ke curiosity. Jadi saat kalian baru pertama kali timbul rasa jatuh cintanya itu, jangan keluarkan apa semua yang sifat atau apapun yang kalian bisa. Jadi dalam artian gini, gue punya mobil Mercy, gitu. gue punya rumah di sini, gue punya teman-teman di sini, kafe-kafe gue yang gue sering main di sini. Kita dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan ke situ kelilingin terus. Lama-lama setahun udah bosen. Karena apa? Ya gue udah ngerasain Mercy-nya dia, ya kan? Gue udah ngerasain ini, gue ngerasain ini. Jadi akhirnya lo sendiri kan yang udah bosen gitu. Kedua adalah bisa memanfaatkan momen-momen kecil kayak misalnya 100. Ini adalah hari ke-100 kita ke kafe ini loh gitu. Boleh sendiri ditimbulin atau misalnya ulang tahun. Inget deh. Iya, benar. Gue gak akan inget. Bener bisa memanfaatkan momen-momen seperti itu tuh justru bisa meningkatkan juga. Dan ketiga yang pasti adalah intrik. Jadi ketika lo ada intrik, ada masalah dengan pasangan lo kan, antara kehidupan lo dan itu berpengaruh kepada pasangan lo, kalian lagi berantem gitu ya. Itu juga menjadi salah satu trigger karena pada saat apa kalian mencari jalan keluar. Gimana cara masalah ini bisa berakhir, akhirnya kembali ke adventure lagi. Gimana caranya gue sering-sering juga lah kesel juga. Jangan sering-sering juga memang. Cuma maksudnya ketika hal itu trigger juga gitu. Silakan. Kalau gue selalu memisahkan antara relationship sama cinta. Gue nggak gitu percaya sama relationship. Jadi kalau si ini tadi dopamin itu hal-hal yang mendukung relationship kalau menurut gue. Jadi bahwa kalau kayak relationship, pernikahan itu kayak apa ya, tunangan gitu itu cuman kayak sistem yang bonding lo gitu. Tapi cinta tuh di atas itu gitu sebenarnya. Jadi kalau misalkan 2-3 tahun lagi itu akan habis gitu, itu kalau lo mikirin relationship. Tapi kalau lo mikirin cinta, menurut gue cinta tuh jauh di atas itu. Relationship tuh apa ya, itu cuman bukan tekno, nggak tahu gue maksud tekno apa sih ya, standar. Iya, pokoknya itu cuman itu tadi yang gue bilang, itu cuman satu cara, satu sistem yang akhirnya mengikat lo gitu. Kayak kalau misalkan kawin kan, orang bisa kawin tanpa cinta. Ya, kawin kontrak, kawin apa itu yang di Sukabumi, Galon pernah tuh. Ya kan, kayak gitu-gitu. Jadi relationship tuh nggak tidak absolut gitu. Yang absolut di atas lagi cinta menurut gua. Yes, silakan. Oke. Mungkin deh harus tutup aja. Ada lagi nggak nih? Mau di-share? Jadi gue jadi mikir gitu sih kalau katanya nggak mau masuk Sebenarnya gue nggak mau jadi masuk kamera kayak gini, cuman saya udahlah. Nggak, cinta tuh ternyata logis banget sih. logis banget. Iya, bener-bener ada proses, ada mekanisme gitu. Jadi kalau yang selama ini bilang cinta tuh nggak logis, men. Cinta tuh sesuatu yang buta. Menurut gue itu hanya emosi lo yang ngomong gitu. Bukan, sebenarnya gue ngomong ini ada yang lihat. Kalau nggak ada yang lihat buat apa? Tiga gini. Ya udah sih, gue nggak ada ngomong apa-apa lagi. Pak, ngomong Pak. Oke, thank you. Mungkin kalau kita bahas ini dalam semalam, ini seru banget karena ada orang yang pengen, gue pernah gini, gue pernah itu, gue jatuh cinta kayak gimana, gue jomblo terus nih, gitu kan, gimana caranya, gitu kan, kayak hal-hal seperti itu yang nantinya akan jadi bahan diskusi dan bilateral aja kalian antara teman-teman gitu loh. Jadi intinya mekanismenya seperti apa sudah dijelaskan, jadi kalian udah berlandaskan, oh ternyata kita jatuh cinta, ini mungkin bisa jadi rayuan bagi cowok-cowok, feromon kamu di aku keterima loh gitu misalnya, bisa kan terjadi gitu, bisa jadi jokes gitu. Ternyata jokesnya sangat chemical dan scientific sekali gitu ya. Karena cinta yang begitu abstrak pun ternyata bisa dijelaskan dengan ilmiah gitu. Ilmiah ternyata. Jadi semuanya itu ada ilmunya lah gitu. Jadi jangan takut jatuh cinta, ada kok bukunya. Asik. Ilmu amal. Kurang meledak aja. Iman ilmu amal kalau kata Galau. Oke.
Thank you buat diskusi yang sangat menarik sekali gitu ya. Cinta, hal yang sangat bagus. Oke. Dorinda mungkin ada yang mau disampaikan untuk hal terakhir? Any last word? Saya sih gue cuma bilang kalau menurut ini gue cuma pesan kalau pacaran ya jangan lama-lama karena kalau 2-3 tahun lagi itu akan habis gitu. Enggak semua bukan kode gitu. Karena gue sempat ngomong. Karena tadi gue sempat ngobrol sama Galon ya itu masalah curious dan adventure itu. Jadi kalau misalnya 2-3 tahun lagi itu akan habis, tapi kalau misalnya lo meneruskan ke yang lebih, maksudnya untuk melakukan tujuan bersama-sama sama pasangan lo kan itu akan jadi salah satu apa ya kayak trigger lagi ya, pemicu lagi untuk lo gitu deh. Itu aja, sekian dan terima kasih. Sebelum itu kita foto dulu ya.